Gue masih nunggu sambil gemeteran takut. Gak lama kemudian, bener yang Lia bilang, ada suara orang mandi. Nggak cuma itu, ada suara Assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama gue Show. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua yang menonton video ini diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan selalu dimudahkan urusan-urusannya, dan selalu diberikan perlindungan dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Di video kali ini gue gak bakal cerita tentang gunung dulu ya. Kita bakal melipir sebentar ke kosan. Jadi di cerita ini ada sepasang cowok dan cewek nih. Sebut aja namanya Adi sama Lia. Lia ini lagi nyari kos-kosan. Dicariinlah sama Adi kos-kosan. Tapi kosan yang Adi pilih buat Lia ini menyimpan sebuah misteri. Pengen tahu kayak gimana ceritanya? Tonton video ini terus. Sebelum kita masuk ke cerita, jangan lupa kalian like video ini, dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang ke channel ini supaya kalian gak ketinggalan part selanjutnya dari cerita ini. Oh iya, di cerita ini gue bakal berperan sebagai Adi ya. Udah siap ya? Mode horor aktif. Halo, nama gue Adi, dan ini adalah cerita gue di tahun 2012. Jadi, gue ini punya cewek, namanya Lia. Dari awal gue sama dia, gue bisa dibilang, ya selalu ada lah buat dia. Selalu nganter jemput dia selama dia kerja. Karena gue sendiri kerja sebagai pedagang sama freelancer, jadi waktu gue ya lumayan fleksibel. Singkat cerita, 6 bulan gue jalan sama dia, si Lia tiba-tiba mutusin buat ngekos. Alasannya karena dia kasihan ngeliat gue bolak-balik jauh mesti anter jemput dia. Rumah gue di daerah Ciamplas, Bandung, dan rumahnya Lia di Bojongsoang. Padahal gue ya biasa aja gitu loh, nggak ada masalah. Nah, si Lia milih tempat kosan di daerah Cipaganti biar deket sama rumah gua, dan kalau ada apa-apa gampang. 3 bulan dia ngekos di sana, akhirnya dia mutusin buat pindah kosan. Akhirnya gue cariin lah tuh kosan di daerah Ciamplas. Udah beberapa kosan yang gue datengin, dan akhirnya gue nemu lah sebuah kosan yang menurut gua itu nyaman dan pas buat dia. Jaraknya cuma sekitar 1 kilo dari rumah gua, dan Lia pun ngasih kepercayaan sepenuhnya sama gua. Gua terus nemuin pemilik kosan itu, yang ternyata adalah seorang perempuan yang umurnya itu kurang lebih udah 50-an lebih lah. Gua terus diajak masuk sama nenek itu. Kosan itu ada 3 lantai. Lantai 2 sama 3 itu berisik sama anak-anak muda, yang laki-laki sama yang perempuan. Tapi beda sama yang di lantai 1. Di lantai 1 itu sunyi banget. Nggak kedengeran suara sedikit pun. Cuman kedengeran suara tetesan air yang tup, tup, dari kamar mandi. Gue coba ngegambarin denah kosannya sebisa gue ya. Jadi bentuk kosannya itu kayak huruf T, dan kamarnya itu saling hadap-hadapan. Ada 6 kamar yang saling hadap-hadapan, dan ada 2 kamar di ujung kanan sama kiri, sebelah-sebelahan sama kamar mandi. Dan setiap lantai itu sama, punya kamar mandi di ujung kanan sama kiri. Setelah lihat-lihat, gue putusin buat ngambil kamar di lantai 2 karena lumayan rame dan gak jauh naiknya. Soalnya kalau di lantai 3 kan jauh. Kasian Lia, capek dia nanti. Tapi sialnya, si nenek bilang kamar di lantai 2 sama 3 itu udah penuh. Tinggal di lantai 1. Gue sempet bingung di situ, ambil nggak ya, ambil nggak ya. Akhirnya gue putusin buat ngambil kamar di lantai 1. Tapi gue minta kamar yang di depan, deket gerbang masuk. Namun si nenek bilang kalau kamar depan dua-duanya udah keisi, cuman orangnya belum datang. Ya udah, terus gue minta yang di tengah setelah kamar di depan itu, dan si nenek bilang udah keisi juga. Akhirnya si nenek bilang ada 1 kamar kosong. Nah, beliau nunjukin kamar yang paling ujung, deket sama kamar mandi. Nggak ada pilihan lain selain kamar itu. Dalam hati gue, ya udahlah, toh nanti di lantai 1 juga bakal penuh. Artinya kan nanti bakal rame. Tapi jujur, gue sebenarnya rada merinding di lantai 1 itu. Cuman nggak tahu kenapa, gue ngerasa tertarik sama kosan itu. Akhirnya gue bayar kamar itu buat 1 bulan pertama. Salahnya, gue nggak konfirmasi dulu sama Lia. Gue mikirnya dia ya setuju-setuju aja. Setelah gue bayar, gue bilang sama si nenek kalau kamar itu bakal ditempatin malam itu juga. Hari itu hari Kamis, dan waktu itu udah jam 5 sore. Terus nenek itu diem sambil ngeliatin gue.
matanya itu rada sedikit melotot dan dia senyum. Tapi senyumnya ini misterius, kayak ada sesuatu yang dia sembunyiin dari gua. Singkat cerita, sekitar jam 9 malam, gua sama Lia kemas-kemas buat pindahan. Dan sampailah kita di kosan yang baru sekitar jam 10 malam. Kenapa malam banget? Karena Lia baru pulang kerja itu jam 8. Terus kita nurunin barang-barang sambil dibantu sama temen gua, 2 orang. Nah, pas kita mau jalan masuk ke dalam kosan, si nenek itu udah ada di depan gerbang kosan sambil buka kunci. Karena gerbang itu dikunci. Nenek itu natap gue dan dia bilang, "Dek, jangan berisik ya pindahannya. Kasihan yang lain." Gue pun mengiyakan. Ya gue pikir wajar sih, soalnya udah jam 10 malam kan. Gak butuh waktu lama, sekitar setengah jam, semua barang-barang udah masuk ke dalam kamarnya Lia. Setelah itu, 2 teman yang bantuin gue tadi pamit. Tinggal gue sama Lia yang nata barang-barang. Sehabis nata barang, gue duduk sambil ngeliatin mukanya Lia. Kok dia kelihatan gak ceria ya? Gak kayak pas nempatin kosan yang sebelumnya. Ya gue pikir mungkin dia kecapean karena pulang kerja. Sambil ngerokok, gue keinget nih sama apa yang nenek itu bilang. Jangan berisik ya pindahannya, kasihan sama yang lain. Gue mikir, kenapa kok gak boleh berisik ya? Di lantai 1 kan cuman ada kita, dan kamar yang lain itu masih kosong. Terus juga di lantai 2 sama 3 itu malah berisik banget. Tapi ya udahlah, gue nggak mau mikir yang macem-macem. Habis itu gue ngobrol-ngobrol sama Lia dan dia nanya ke gue, "Yang, kenapa kamu pilih kosan di sini?" "Karena nyaman aja sih menurutku." Lia terus mukanya merengut, kayak ada yang mau dia bilang ke gue, cuman dia takut ngomongnya. Setelah ngobrol-ngobrol, akhirnya gue pamit pulang sama Lia. Tapi nggak kayak biasanya. Tumben Lia waktu itu minta gue buat nginep. Padahal di kosan sebelumnya, dia itu nggak pernah minta gue buat nginep. Akhirnya, mau nggak mau gue turutilah kemauannya, karena gue lihat dia melas banget mintanya. Karena Lia kecapean, dia tidur cepet banget. Sedangkan gue masih bangun, masih ngerokok sambil nonton TV. Nggak berasa, waktu udah jam 2 malam. Dan, ingat kan sama suara tetesan air? Tek, tek. Nah, suara tetesan air dari kamar mandi sebelah kamar kita itu ganggu banget. Akhirnya gue pergilah keluar ke kamar mandi itu buat matiin kerannya. Dan sialnya, kerannya itu emang udah rusak, jadi nggak bisa nutup rapet. Ya udahlah, setelah itu gue balik ke kamar dan berusaha buat tidur. Besok paginya gue siap-siap buat nganterin Lia pergi kerja. Pas Lia lagi siap-siap di kamarnya, gue keluar kamar dan ketemu sama nenek itu. Si nenek senyum sama gue dan dia bilang, "Dek, ibu lupa mau kasih tahu kalau kamar mandi yang sebelah adek itu untuk cuci-cuci dan yang sebelah kiri sana itu untuk mandi." Ya udah kan tuh. Nah, selama gue nganterin Lia pergi kerja, gue kepikiran nih, kenapa kamar mandinya harus dibedain? Padahal isi sama bentuknya itu sama aja, cuman lampunya aja yang beda. Lampu kamar mandi yang ada di sebelah kamarnya Lia itu pakai lampu kuning yang wattnya kecil. Nah, kalau kamar mandi yang satunya lagi yang buat mandi itu pakai lampu terang warnanya putih. Gue heran dan pengen nanya, cuman lagi-lagi gue gak mau ambil pusing. Di hari kedua, Lia gak ngerengek buat minta ditemenin. Pikir gue, dia udah mulai nyaman nih sama kamar barunya. Gue pulang dan kita cuma ngobrol di BBM sampai kita tidur. 1 minggu berlalu, di hari Senin itu seperti biasa, gue pulang ke rumah setelah nganterin Lia ke kosannya. Kita chattingan biasa sampai kita tidur. Tapi tiba-tiba Lia nelpon gue sekitar jam 2:30 pagi dengan nada yang sangat ketakutan. Dia nyuruh gue buat cepet-cepet ke kosan. Gue kaget dan langsung tancap gas ke sana. Sesampainya di kosan, gue ngelihat mukanya Lia itu udah pucet dan takut banget. Gue bawain air dan coba buat nenangin dia. Setelah dia tenang, gue tanya, "Kamu kenapa?" Karena masih shock, dia nggak langsung jawab. Setelah berapa lama dia udah agak tenang, dia cerita kalau pas dia tidur, dia kebangun gara-gara ngedenger ada suara orang lagi mandi dari kamar mandi di sebelah kamarnya itu. Dan suara orang mandi itu nggak biasa, berisik banget, kayak orang mandi yang kasar banget ngambil airnya. Tau gak sih lo, kayak biur. Makanya Lia sampai kebangun.
Tapi suara itu cuma sebentar, sekitar 10 detik. Pas Lia bangun, suara orang mandi itu hilang. Lia bener-bener ketakutan di situ. Secara di lantai 1 itu kalian tahu kan, cuman ada dia doang. Gua coba nenangin dia lagi dan gue bilang, mungkin cuman mimpi kali. Akhirnya mau gak mau gue nginep lagi di kosan dia malam itu. Besok paginya, Lia bangunin gue. Terus dia mandi di kamar mandi yang satunya lagi, sesuai aturan nenek itu. Dan gue pun masuk ke kamar mandi sebelah kamarnya Lia. Cuman pengen cuci muka doang. Pas gue masuk ke kamar mandi itu, yang pertama kali terlintas di pikiran gue adalah cerita Lia tentang ada orang mandi di situ semalam. Tapi gue lihat lantai kamar mandi itu masih kering dan gayungnya itu masih di atas bak mandi. Isi baknya pun masih penuh. Gue mikir kalau emang semalam ada yang mandi di situ, lantainya minimal basah dong. Berarti tebakan gue itu bener. Semalam Lia cuman mimpi. Setelah Lia selesai mandi dan segala macem, gue ceritain lah tentang kamar mandi itu sama dia. Dan akhirnya Lia berpikiran yang sama. Mungkin itu cuman mimpi. Beberapa hari kemudian, di hari Jumat pas gue ada di kosan, gue ketemu lagi sama nenek itu. Dia gak ngomong apa-apa, cuman senyum aja ke gue. Tapi gue mikir, kok si nenek ini selalu datang cuman di hari Jumat. Dan kamar yang dibersihin sama dia itu cuma satu kamar yang sejajar sama kamarnya Lia. Terus kenapa kamar-kamar yang lain itu nggak dibersihin? Bahkan lantai di depan kamar pun nggak disapu, apalagi dipel. Kotor banget. Gue jadi inget dulu pas masukin barang-barangnya Lia ke kamarnya pertama kali. Kamarnya itu kotor banget. Gue jadi bingung. Kok cuman kamar itu yang dibersihin? Dalam hati gue bilang, semoga Lia nggak mikirin apa yang gue pikirin. Gue takut kalau nanti dia jadi parno. Beberapa hari berlalu dan kejadian itu terulang lagi. Waktu itu hari Senin. Lia nelponin gue malam-malam sambil nangis-nangis. Dan gue otomatis langsung tancap gas ke kosan itu. Juga waktu kejadiannya itu sama kayak minggu kemarin. Jam 2:30 pagi. Sesampainya gue di kosan, Lia langsung meluk gue. Dan dia bilang mau pindah aja. Gue coba nenangin dia dan nanya, apa yang terjadi? Dia cerita, kalau dia dengar suara orang mandi lagi. Tapi, kali ini gak cuma suara mandi. Ada juga suara orang ngomong pakai bahasa Jawa. Ibaratnya kayak lagi ngomong sendiri lah. Lia gak ngerti bahasa itu. Apalagi gue. Karena kita berdua itu orang Sunda. Akhirnya gue bawa Lia keluar dari kosan itu dan kita nyari tempat nongkrong yang masih rame saat itu. Kita pun nenangin diri sambil minum kopi. Lia tetap kekeh pengen pindah. Gue ngeyain tapi gue bilang ke dia sabar dulu karena nyari kosan yang lebih baik pasti kan butuh waktu. Dia setuju tapi dia minta sama gue buat nemenin dia tidur sampai nemu kosan yang baru. Gue pun mengiyakan. Di hari Jumat kayak biasanya gue ketemu sama nenek itu dan bener, dia cuman ngebersihin kamar itu aja. Gua terus beraniin diri buat nanya ke beliau. Karena gua rada kesel juga kok cuman kamar itu doang yang dibersihin. Dan juga gua mau nanya, kemana penghuni kamar-kamar lantai 1 yang lain? Katanya udah pada booking. Gua terus nyamperin si nenek yang lagi ada di dalam kamar itu. Dan pas gua masuk ke kamar itu, langsung merinding gua. Yang gua lihat di dalam kamar itu, ada ranjang, ada lemari, sama ada kursi kecil. Belum sempet gue manggil si nenek, dia udah berbalik badan dan natap gue sambil melotot. Mukanya kelihatan yang marah banget. Dia bilang, keluar kamu. Gue terus keluar dan nenek itu juga ikut keluar. Terus beliau bilang, ngapain kamu masuk-masuk? Sambil nunjuk muka gue dia bilang, cepet kamu pergi. Gue buru-buru pergi dan gak cerita tentang hal itu ke Lia. Gak terasa udah hari Senin lagi. Dan itu hari pertama gue nemenin Lia di kosannya, nginep. Rasa takut sama penasaran udah campur aduk pokoknya. Singkat cerita, malam harinya Lia udah lelap tidur. Dan gue coba buat gak tidur. Gue nguatin mata gue. Waktu udah nunjukin jam 2:15. Tiba-tiba gue denger dengan jelas suara pintu gerbang kosan kebuka. Gue mikir mungkin itu yang tinggal di lantai 2 atau lantai 3.
Tapi tebakan gue salah. Karena gak ada suara langkah kaki yang nginjek tangga. Padahal tangga ke atas itu tangga besi. Ya otomatis kalau diinjek bunyi dong. Gue masih nunggu sambil gemeteran takut. Gak lama kemudian, bener yang Lia bilang, ada suara orang mandi. Gak cuma itu, ada suara cewek yang lagi meringis kesakitan dan kayaknya luka orang yang lagi mandi itu sakit banget. Keringet gue udah bercucuran pokoknya. Padahal malam itu dingin banget. Gak lama kemudian Lia bangun dan langsung meluk gue. Kita pun saling lihat-lihatan dan coba buat nguatin satu sama lain. Karena jujur, gue takut banget di situ. Beberapa saat kemudian suara mandi itu berhenti dan kita pun lega. Tapi gak lama setelah itu tiba-tiba kagetlah kita. Pintu ada yang ngetok. Kita cuman diem aja di pojok kamar sambil doa. Suara ketokan pintu itu makin lama makin kenceng. Dan diiringi sama suara badan yang sesekali jatuh ke lantai. Kayak orang yang pengen diri terus jatuh lagi. Pengen diri terus jatuh lagi. Untungnya gak lama kemudian suara-suara itu hilang. Setelah kejadian itu kita gak bisa tidur sampai pagi. Dan rasanya pas ngelihat matahari terbit itu aduh lega banget. Setelah terang, ada beberapa orang yang turun dari lantai atas, pengen beli sarapan sama beraktivitas lah. Kita pun beraniin buat keluar dan gua pergi ke kamar mandi itu. Dan hasilnya sama. Lantai kamar mandi itu tetap kering. Yang artinya, kalian tahu kan? Gak ada yang mandi di situ. Gua terus masuk ke kamar mandi satunya lagi. Dan kamar mandi itu baunya anyir. Bau banget. Gak kuat gua lama-lama di kamar mandi itu. Tapi anehnya, si Lia nggak nyium bau itu. Gue mutusin buat cepet-cepet dapetin kosan yang baru. Dan gue minta tolong sama temen gue buat bantuin nyari kosannya. Singkat cerita, akhirnya gue dapet nih kosan yang lebih baik. Bangunannya bagus, lingkungannya bagus, penghuninya ramah. Letak kosan itu juga nggak jauh dari kosannya Lia, sekitar 200 meteran lah. Nggak pakai pikir panjang, gue langsung bayar uang sewa kamar kosnya. Tapi sialnya, kamar kos itu baru bisa ditempatin hari Rabu depan. Karena penghuninya baru akan pindah di hari Rabu depan. Yang artinya kita harus ngelewatin hari Jumat dan hari Senin lagi di kosan yang ngeri itu. Akhirnya gue bujuk Lia buat pulang dulu ke rumahnya. Gak apa-apa lah, gue bolak-balik jauh ke rumah dia buat antar jemput dia. Tapi dia nolak dan bilang, gak apa-apa, kita di kosan aja. Karena si hantu itu cuma datang di hari Senin aja. Oke lah kalau gitu. Pulanglah kita ke kosan dengan perasaan tegang. Dan bener kata Lia, setelah kejadian hari Senin itu, besoknya nggak terjadi apa-apa. Tapi, tidak di malam Jumat. Malam Jumat itu, kita udah tidur lelap dan tiba-tiba kebangun. Gara-gara ngedenger suara. Ya apalagi, kalau bukan suara orang mandi itu. Dan bener, cara mandinya itu kasar banget. Kayak orang yang lagi buru-buru lah, asal cebar-cebur aja. Dan diiringi sama suara rintihan itu lagi. Gue coba nyalain HP dan muter ayat kursi. Gue colokin ke speaker dan gue gedein dikit suaranya. Sambil ketakutan, gue beraniin buat ngintip dari lubang kunci pintu. Dan bener aja, ternyata yang gue lihat itu bener-bener bikin kaki gue lemes. Dan mulut itu sampai gak bisa teriak. Seumur hidup gue, baru kali itu gue ngeliat makhluk halus. Jadi gue ngeliat dengan jelas seorang cewek keluar dari kamar mandi. Pakai baju tidur warna putih, tapi tangannya itu kayak sambil megangin lehernya kayak gini. Mukanya nggak jelas karena dia ngebelakangin gua. Rambutnya itu basah, kayak abis diguyur air. Dan bener, ternyata cewek itu masuk ke kamar yang si nenek itu suka bersihin. Gue langsung pergi dari pintu itu dan naik ke atas kasur. Gue coba buat tenangi diri dan cerita ke Lia tentang apa yang barusan gue lihat. Singkat cerita, di pagi harinya, pas kita mau keluar, kita ketemu lagi nih sama si nenek secara hari Jumat. Dan si nenek tersebut ngelihat kita dari kamar itu dengan muka yang sinis. Kita terus mempercepat langkah buat buru-buru pergi dari situ. Siang harinya, gue dapat pesan dari Lia kalau dia pulang kerja cepet jam 3 sore. Gue terus berangkat jemput dia dan berusaha buat bujuk dia supaya dia mau buat pulang ke rumahnya dulu. Tapi jawabannya lagi-lagi bikin gue kesel. Karena dia tetap milih buat di kosan. Dia bilang, pulang aja ke kosan dulu.
nanti jam 9 aku mau dijemput temanku Mindy buat nginep di rumahnya. Kata-kata itu buat gue agak sedikit tenang. Karena dengan begitu, gue pun bakal pulang ke rumah gue sendiri. Kita sampai di kosan jam 4 sore. Dan kita ngantuk banget, mungkin karena capek. Akhirnya kita tidur pules. Gak terasa gue bangun jam 8 malam dengan kepala yang pusing, hati yang gak enak, dan badan yang lengket karena belum mandi. Hati gue bener-bener gak karuan, karena gue inget kalau tidur ngelewatin maghrib itu gak bagus kalau kata orang tua. Akhirnya gue bangunin si Lia, karena dia masih pakai seragam kerjanya dan nanti jam 9 malam dia bakal dijemput sama temannya Mindy. Tapi pas gue bangunin dia, bangun, udah jam 8. Tiba-tiba Lia ketawa kenceng banget dengan mata yang melotot. Sontak gue langsung loncat ke belakang karena kaget. Setelah itu Lia balik badan dan posisinya itu sekarang jadi posisi sujud sambil nangis dan ketawa. Gue yang ketakutan sekarang jadi panik karena nggak mungkin gue ninggalin Lia. Akhirnya gue teriak-teriak minta tolong sambil buka pintu. Untungnya ada orang-orang di kamar atas denger dan mereka turun. Mereka bantuin gue buat megangin Lia yang meronta-ronta. Dan kata-kata yang keluar dari mulutnya Lia yang masih gue inget sampai sekarang itu adalah, "Gak bakal aku lepasin sebelum datang ke makamku." Akhirnya salah satu dari anak kosan pergi dan balik lagi bawa si nenek itu. Nah, si nenek ini bawa sapu lidi. Nenek itu terus nempelin sapu lidi ke badannya Lia. Dan akhirnya Lia pun lemes dan nangis. Dia udah sadar. Setelah itu si nenek langsung pergi gak pakai ngomong apa-apa. Dan Lia dikasih minum sambil ditemenin sama beberapa anak perempuan di kosan itu. Gue terus keluar kamar dan gabung sama anak laki-laki yang lain. Dari muka mereka pun kelihatan kalau mereka ini pengen nanya sesuatu sama gue. Gue terus nyeritain semua yang terjadi. Mereka terus kelihatan shock banget karena kata mereka itu gak pernah ada kejadian kayak gitu sebelumnya. Emang kata mereka kamar-kamar di lantai 1 itu selalu kosong. Kalaupun ada yang ngisi, ya nggak terjadi apa-apa. Gak lama kemudian Mindy pun datang buat jemput Lia. Dan mereka pun pergi. Gue terus pamit pulang sama teman-teman kosan yang lain. Di hari Sabtu, seperti biasa, gue jemput Lia. Dan kali itu, dia nurut buat pulang ke rumah. Gue bilang, biar aku aja yang ngurus pindahan nanti. Kamu tinggal nempatin aja kosan yang baru. Kamu gak usah balik-balik lagi ke kosan itu. 2 hari berlalu dan kalian tahu kan hari apa itu? Hari Senin. Ada salah satu temen gue ngehubungin gue dan kita saling cerita-cerita lewat telepon. Dan gue baru inget kalau rumah temen gue itu nggak jauh dari kosan angker yang Lia tempatin. Gue datengin lah rumah temen gue itu. Biar gampang kita sebut aja namanya Ilham. Sampai di rumah Ilham dan ngobrol sana kemari, gue baru cerita ke dia. Cewek gue kos di daerah sini juga. Di mana? Tuh di dekat pintu masuk ke jalan sini. Ilham langsung ngerutin dahi. Tapi gue belum cerita apa-apa soal kejadian yang gue alamin. Terus dia ngajak gue buat pergi ke kosan itu. Kebetulan banget, karena gue juga pengen ke sana. Soalnya ada barang yang pengen gue ambil dari kamarnya Lia. Gak lama kita jalan, sampailah kita di kosan itu. Ilham terus ngeliatin gue, kayak yang bener lu tinggal di sini. Gue ajaklah Ilham masuk, dan dia bilang lagi, serius ini kosannya? Gue bilang iya. Kita masuk dan si Ilham ini kelihatan takut banget pas masuk ke gerbang kosan. Apalagi pas ngelewatin kamar yang sering dibersihin sama si ibu itu. Dia jalan menjauh dari kamar itu dan sama sekali gak mau ngeliat ke situ. Sampai di kamar Lia, gue langsung ambil barang gue dan Ilham bilang, "Wah cepet, jangan lama-lama." Emang, suasana kosan itu di siang hari pun serem banget. Sepi kayak di lorong rumah sakit. Ilham terus nyaranin gue buat cepet-cepet pindah dari situ. Ilham cerita kalau kosan itu adalah tempat seorang mahasiswi mengakhiri hidupnya di tahun 95. Dan yang lebih bikin gue kaget adalah tempat di mana mahasiswi itu mengakhiri hidupnya adalah kamar itu yang sering dibersihin si nenek. Dan perabotan yang ada di kamar itu adalah perabotan si mahasiswi itu. Perabotannya udah coba dibuang, tapi malah si pemilik kosan itu merasa dihantui. Ya akhirnya disimpanlah di situ. Dan kamar mandi yang ada di sebelah kamarnya Lia adalah tempat di mana mahasiswi itu sering disiksa sama pacarnya sebelum akhirnya dia mengakhiri hidupnya. Dan kejadiannya itu
pas di hari Senin. Terus Ilham bilang lagi, kalau kamar di lantai 1 itu emang gak pernah diisi. Cuman kamar gua aja yang suka diisi. Kamar-kamar yang lain itu dikosongin. Dan soal hari Jumat, Ilham gak tahu persis kenapa. Yang jelas kalau kamar itu lupa dibersihin di hari Jumat, maka sosok mahasiswi itu suka nampakin diri di depan gerbang kosan, nakut-nakutin warga. Dan ternyata nenek itu adalah orang yang bisa mengendalikan makhluk halus itu. Dia bukan pembantu dan bukan juga pemilik kosan itu. Tugas si nenek cuman ngebersihin kamar itu. Udah lama pemilik kosan itu mempercayakan kepada nenek itu karena makhluk halus itu nggak mau dipindahin. Gue sempet inget sama kejadian menghilangkan nyawa itu. Cuman tahun 95 waktu itu gue masih kecil, jadi gue gak terlalu peduli. Singkat cerita, di hari Rabu siang, gue dibantu sama beberapa temen gue, mulailah kita pindahan dari kosan itu. Setelah pindah selesai, gue terus jemput Lia dari rumahnya, dan ngebawa dia ke kosan yang baru, yang lebih baik. Gue terus nyeritain ke dia, apa aja yang gue denger dari si Ilham. Abis gue cerita gitu, dia kaget. Dan Lia bilang kalau ada sesuatu yang belum diceritain ke gue. Yaitu, pas di hari pertama kita pindah ke kosan angker itu, Lia lagi dalam keadaan, haid atau datang bulan. Dan karena cerobohnya dia ngaku ngebuang pembalut ke kamar mandi itu. Karena dia mikir, toh nggak ada orang lain yang make kamar mandi itu selain dia. Secara cuman dia yang ada di lantai 1 itu kan. Dan dia niat besok paginya mau diambil lagi, terus baru dibuang ke tong sampah. Tapi pas besoknya mau diambil, pembalutnya udah nggak ada. Saat itu, Lia nggak begitu peduli lah sama hilangnya pembalut itu. Karena dia mikirnya, mungkin udah ada yang buang. Setelah pindah ke kosan yang baru, akhirnya Lia bisa tinggal dengan tenang dan nyaman. Dengan lingkungan yang bagus dan penghuni-penghuni yang ramah. Tapi, cerita belum selesai sampai di sini. 1 bulan berlalu dan Lia sangat menikmati kosan barunya. Dia udah akrab sama semua penghuni kosan itu dan bahkan sama si ibu kosannya. Lia sempat cerita sama si ibu kos tentang apa yang dia alamin. Dan dia cerita juga tentang masalah pembalut itu. Sontak ibu kosnya nasehatin dia dengan tegas. Ibu itu bilang kalau kejadian-kejadian itu adalah akibat dari pembalut itu. Karena darah wanita haid itu sangat sensitif dengan makhluk halus. Jangan sampai buang pembalut sembarangan. Karena ya akibatnya itu nggak main-main. Lia ngaku sangat menyesal di situ dan dia bilang nggak niat mau buang pembalut sembarangan. Setelah percakapan sama ibu kosnya, Lia bilang ke gua kalau dia itu masih takut sama dampak dari perbuatannya itu. Meskipun udah nggak terjadi apa-apa. Udah 1 bulan Lia nggak pulang ke rumahnya karena keasikan tinggal di kosan itu. Akhirnya dia pulang juga dan udah pasti ditemenin sama gue. Sesampainya gue di rumah Lia, kita langsung disambut sama orang tuanya dengan hangat. Karena kangen sama Lia. Jujur, waktu itu kita belum pernah cerita sedikit pun tentang kejadian yang kita alamin. Takutnya nanti Lia dilarang buat ngekos lagi di sana. Pas kita lagi asik-asik ngobrol sama keluarganya, Lia pamit pengen tidur di kamarnya karena katanya dia kangen sama kasurnya. Gue cuman ngangguk doang sambil senyum. Sekitar 2 jam dia tidur. Tiba-tiba kedengeran suara Lia yang kayak lagi merintih kesakitan. Gue sama ortunya bengong. Kita mikirnya dia itu lagi ngigo. Tapi rintihan itu gak berhenti-berhenti. Dan kita pun mulai khawatir dong. Terus kita putusin buat pergi ke kamarnya. Sampai di kamar, ibunya langsung ngebangunin dia. Dan Lia pun bangun, tapi sambil ngos-ngosan kayak abis lari keliling lapangan 10 kali. Gue terus keluar kamar dan ngambilin minum buat Lia. Dan Lia dibawa keluar sama ibunya. Ibunya Lia bilang, "Neng, kalau mau tidur tuh berdoa dulu, biar nggak kena rep-rep." Rep-rep itu semacam ketindihan ya. Yang Lia rasain itu semacam sulit nafas dan sulit buat ngomong, apalagi teriak. Padahal keadaannya itu kayak sadar nggak sadar. Walaupun lagi keadaan tidur, dia masih bisa dengar percakapan gue sama orang tuanya. Lia nggak banyak cerita saat itu. Dia cuma melamun aja dan gue lihat dari mukanya kayak ada yang nggak beres. Nggak lama setelah itu, akhirnya gue sama Lia pamit buat balik ke kosan. Dan di dalam mobil, Lia masih aja melamun. Sampai akhirnya gue tanya ke dia, "Kamu kenapa? Kok dari tadi ngelamun terus?" "Nggak apa-apa kok, cuman masih pusing aja tadi abis bangun tidur."
Ya udahlah kan, gue biarin dulu tuh. Singkat cerita, kita udah sampai lagi di kosan dan gue anterin dia ke kamarnya. Gue pun mutusin buat istirahat sebentar di kamar itu. Tapi anehnya, kok si Lia ini masih ngelamun aja. Akhirnya gue tanya dia lagi, kenapa? Dan dia jawab, tadi pas aku tidur, aku mimpi ada wanita yang ngedudukin perut aku sampai aku nggak bisa nafas. Ya udahlah, itu kan cuman mimpi. Nggak, Yang, mimpi ini beda. Sosok yang ngedudukin aku itu adalah wanita yang kamu ceritain sama aku pas kamu ngintip dari lubang kunci. Wanita itu pakai pakaian tidur, warnanya putih, rambutnya basah acak-acakan. Dia ngebelakangin aku, tapi sambil ngelempar-lempar tanah ke mukaku. Gue kaget denger ceritanya Lia, tapi gue berusaha buat positive thinking. Kalau mimpi itu cuman bunga tidur, toh dia kan udah gak tinggal di kosan yang dulu lagi. Setelah ngobrol-ngobrol, gue pun pamit pulang dan Lia udah gak takut lagi. Sampai di rumah, gue kepikiran sama mimpinya Lia. Gue berusaha buat positive thinking, tapi gak tahu kenapa kok malah jadi pikiran negatif terus yang masuk. Dan tiba-tiba gue baru inget kalau itu adalah hari Senin. Jantung gue langsung deg-degan karena gue keinget lagi sama kejadian itu. Meskipun udah ganti kosan, tapi gak tahu kenapa kok perasaan gue itu gak enak. Gue terus doa semoga Lia gak kenapa-napa. Besok paginya, untungnya gue dapet BBM dari Lia dan gak ada pesan yang bikin gue cemas. Gue terus buru-buru pergi ke kosannya Lia seperti biasa, nganterin dia kerja. Dan Lia udah kelihatan gak ngelamun lagi kayak kemarin. Beberapa hari kemudian, di hari Minggu, telepon gue bunyi. Pas gue lihat, ternyata itu mamahnya Lia. Beliau bilang, "Adi, lagi di mana kamu? Lagi sama Lia apa enggak?" "Enggak, Mah. Saya lagi di rumah." "Oh, baguslah. Kamu bisa kesini enggak? Tapi kamu jangan bilang Lia kalau mama nyuruh kamu kesini. Kamu sendiri aja ya." "Iya, Mah. Saya ke situ sekarang." Nggak butuh waktu lama, gue udah sampai di rumahnya Lia. Dan gue langsung disuruh masuk sambil dikasih teh anget. Kebetulan juga waktu itu lagi hujan deras. Setelah itu, mamahnya Lia duduk di depan gue sambil natap mata gue. Gue jadi takut di situ. Gue mikir, waduh, ada apa nih? Dan percakapan pun dimulai. "Adi, Lia gimana kabarnya? Baik-baik aja?" "Baik, Mah. Malahan sangat baik." "Apakah ada terjadi sesuatu sama Lia atau kalian?" Enggak, Mah. Emang ada apa, Mah?" Sepulangnya kalian waktu itu, Mama denger suara kaki berjalan di kamarnya Lia. Kayak orang jalan bolak-balik. Terus ada suara ketawa kecil dan jelas itu suara wanita. Gue bingung dong mau jawab apa. Seketika bulu kuduk gue merinding. Pandangan gue langsung ngarah ke pintu kamarnya Lia yang masih ketutup. Terus beliau bilang lagi, "Jujur, apa yang udah kalian lakukan? Gak usah takut sama mama." Akhirnya gue cerita tentang kejadian yang sebenarnya. Dan beliau pun kaget, terus diem. Setelah itu beliau bilang, "Kenapa kalian gak bilang sama mama?" Gue diem sebentar dan gue ngejelasin ke beliau kenapa kita gak cerita. Dan beliau pun cuman geleng-geleng dan bilang, "Kamu jagain Lia ya, pastiin kalau dia baik-baik aja." Gue pun mengiyakan dan setelah itu gue pamit pulang. Dan beliau pesan ke gue supaya ngabarin kalau terjadi apa-apa. Gue pergi ke kosannya Lia karena kita udah janjian bakal makan malam di daerah Dago Atas. Kita pun pergi saat itu kira-kira jam 7 malam dan singkat cerita sampailah kita di tempat makan tersebut. Suasana restoran itu lumayan sepi dan lampunya agak redup. Kita terus makan-makan sambil cerita-cerita. Saking asiknya ngobrol, gak terasa udah jam 11 malam. Gue terus ngajak Lia buat pulang karena besok pagi dia mesti kerja. Jalanlah kita ke parkiran. Parkiran itu udah sepi banget, cuman ada mobil gua sama satu mobil orang lain. Pas kita mau masuk ke dalam mobil, tiba-tiba Lia bengong sambil natap tajam ke arah dalam mobil. Terus tiba-tiba dia meluk gua sambil nempelin mukanya ke dada gua. Jelas banget kalau dia itu lagi ketakutan. Dia cuma nunjuk-nunjuk ke dalam mobil sambil, Yang, itu Yang." Gue lihat ke dalam mobil, nggak ada apa-apa. Nggak lama kemudian, Lia kok jadi diem. Dan tiba-tiba, "Nggak akan aku lepaskan sebelum datang ke makamku." Bagaimanakah nasib Lia selanjutnya? Tonton di part selanjutnya. Sebelum kita berpisah, jangan lupa kalian like video ini, dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang ke channel ini supaya kalian nggak ketinggalan
part selanjutnya dari cerita ini gua Jo. Sampai ketemu di cerita selanjutnya.